Halo, akhirnya kita berjumpa lagi. Sorry ya, kemarin-kemarin gue tuh sempet yang namanya hektik banget lah, lagi bener-bener hektik banget sampai mau bikin konten YouTube kok hati gue nggak di sini gitu kan, pikiran gue di mana-mana gitu. Jadi gue nggak belum sempet gue cas dulu deh, bentar. Jadi gue belum sempet buat lebih ngobrol-ngobrol lagi di YouTube gitu. Anyway, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik aja dan mudah-mudahan lu semua sehat walafiat ya, karena pasti beberapa dari lu ada yang isoman gitu kan. Eh, jadi alumni lagi udah S2 S3 kali dia tuh kayak gitu. Gue hari ini pengen cerita perihal religious skeptis. Jadi eh, mungkin lu juga pernah merasakan ya bagaimana rasanya lu punya idola atau sosok spiritual yang lu puja-puja banget, tapi ternyata akhirnya dia melukai hati lo dan akhirnya lo kecewa berat, dan di situ ternyata jadi poin dimana lo nggak bisa lagi, lo mulai skeptis sama orang-orang yang tampil religius di hadapan publik. Kenapa? Karena gue juga mengalami itu di tahun 2000 berapa ya, gue lupa. Gue ada investasi. Mungkin kalau gue sebutin investasinya, lo tahu investasi apa kan, kampung-kampung begitu gitu kan. Lo pasti tahu apa. Nah, pembahasan yang seperti itu tuh luar biasa lah, maksudnya dengan berbagai dalil kalau buah ini muncul di Indonesia kayak gimana gitu kan, dengan pendekatan yang masya Allah luar biasa. eh Dapat pahala, dapat uang gitu kan, siapa yang nggak mau gitu. Pendekatan-pendekatan seperti itu yang bikin kita tuh, mungkin yang orang secara basic keluarganya adalah muslim dan ada taat-taatnya dikit lah gitu ya, itu pasti akan berpikir yang kayak, ini kayaknya bagus nih gitu, ini kayaknya lumayan gitu, lumayan bisa buat menghidupi. Tapi nyatanya sampai sekarang juga bahkan nggak ada bentuknya gitu. Eh, itu satu ya. Kedua, ada lagi yang mungkin teman gue pernah punya klien seorang ustadz. Klien seorang ustadz, tapi bisa dibilang gimana ya, bisa dibilang jasanya si temen gue ini tuh bener-bener ditawar habis-habisan, tapi dengan dalih ya ini dakwah, lu nggak usah mahal-mahal lah, kasarnya begitu. Gue kayak, apa sih? Gitu nggak, padahal ujung-ujungnya dipakai buat dia dagang juga gitu. Ya maksud gue yang begini-begini tuh, kita nggak bisa selamanya terjebak banget sama hal-hal yang tiba-tiba agama tuh malah jadi tameng, bukan jadi hubungan murni lu sama Tuhan lu, tapi malah jadi tameng gitu, malah jadi perisai yang lu pakai kemana-mana, bahwa nih gue nih orang yang taat nih, dan ini semua buat demi kepentingan umat nih, harusnya lu nggak usah untung banyak, padahal dia yang untung banyak gitu kan. Nah, itu jangan sampai ada pemikiran di diri lu tuh kayak gitu, karena menurut gue banyak banget yang begitu, banyak banget. Contoh lah, contoh paling real, misalkan rumah dijual dengan metode syariah gitu, itu kan harus didalemin lagi ya, lu kan harus tahu juga dalamnya gimana, lu harus paham dulu konsep akadnya seperti apa. Jangan sampai dia bawa-bawa syariah tapi sebenarnya konsep itu justru bikin dia jauh lebih untung, dan malah lu yang rugi parah, yang merugikan lu itu. Banyaklah ceritanya, teman-teman boleh cari di Google atas nama syariah, KPR atas nama syariah atau semacamnya, tapi sebenarnya itu digadainya ke banknya juga gitu, ke bank-bank lagi gitu. Itu hati-hati. Dan yang baru-baru ini ya, salah satu panutan gue juga gitu, gue kecewa berat sih dengan, mungkin kalau misalkan ini sebatas isu, gue merasa kayak ya udahlah gitu, kalau sebatas isu mah orang juga bisa lah bikin isu, tapi kayaknya kok makin hari makin banyak, dan beberapa tuh temen gue gitu yang ngalamin, kok kayak aneh gitu ya. Makanya dari situ gue merasa kayak, kalau orang udah ngomong sedekah, kalau orang udah ngomong perihal yang namanya eh, ritual gitu ya, spiritual, ada orang yang kelihatan banget kayaknya alim banget di depan gitu ya, di hadapan publik tuh luar biasa agamis, pembahasannya luar biasa rohis. Kalau gue pribadi di detik ini
detik ini gue udah nggak bisa gampang percaya sih sama yang begitu. Ya karena gini, kalau secara psikologis pikiran kita itu jadi bias karena ada bias authority. Ya, gue nggak tahu ini udah pernah gue bahas atau belum. Ada bias authority. Bias dari seseorang yang punya kedudukan atau bias dari seseorang yang dikenal masyarakat umum. Nah, itu authority. Dia punya otoritas buat mengendalikan sosial gitu. Kehidupan sosial, lingkungan sosial tuh dia punya otoritas itu. Nah, makanya kalau di cognitive bias itu ya bias otoritas, ya bias otoritas atau bias authority bias gitu. Jadi keadaan di mana kita dibutakan terhadap perspektif yang dia bangun gitu. Jadi kita dibutakan terhadap perspektif yang orang itu bangun ke kita. Contoh misalkan dia pemuka agama, dia itu gambaran besarnya sangat-sangat religius, dermawan dan sebagainya macamnya. Tapi ternyata di balik itu, di samping kanan kirinya orang-orang banyak mengalami kerugian dari beliau. Nah, ini hati-hati. Terkadang ada beberapa orang yang seperti itu taatnya buta gitu. Maksudnya dia nggak mau ngeliat orang lain, dia nggak mau dengar kata orang lain, ya itu junjungan saya, ya saya bela gitu. Kayak gitu. Itu banyak sekali yang seperti itu gitu ya. Ini konteksnya manusia biasa di zaman kita ya, bukan kayak kita mengikuti Rasul, bukan. Itu keyakinan masing-masing. Tapi ini kita ngomongin yang orangnya masih bernafasnya masih satu bumi nih sama kita sekarang gitu. Konteksnya itu. Jadi jangan disamain sama yang dulu-dulu, jangan. Gue selalu curiga sama yang begitu. Gue pernah punya partner di 2020 sampai 2021an gue punya partner. Dia mengaku dirinya religius. Dan itu di forum kita saat meeting. Ya, gue tuh religius. Entah kenapa ya, karena sering kali gue berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Saat ada klaim datang dari sosok itu ngomong dia religius, gue udah gak pernah percaya lagi. Gue jadi kayak di titik yang, gue mesti hati-hati lagi. Gue mesti hati-hati sama orang-orang karakter yang seperti ini. Karena terkadang agama itu bukan di hatinya gitu. Terkadang dia menggunakan agamanya bukan cuma di hatinya, tapi dia menggunakan agamanya itu sebagai perisai sosial. Nah, gue tuh paling bener-bener bukan anti. Gue paling bener-bener hati-hati banget sama karakter-karakter yang seperti ini. Karena akan di satu titik, ya akan ada masa di mana di satu titik dia akan mengeluarkan jurus itu gitu. Dengan dalih-dalih yang sifatnya hubungan dengan duit, hubungan dengan harta, hubungan dengan dominasinya. Nah, makanya di waktu itu di startup partner gue yang dulu, masalah uang, dia mengaku religius, tapi masalah hak orang dia selalu tahan. Nah, kalau gue pribadi ya, itu nggak sinkron bahasan seperti itu. Klaim dia tuh nggak valid. Nah, itu sudah gue merasakan di dalam diri gue saat dia ngomong itu ya, saat ngomong klaim bahwa dia religius. Saat itu gue udah mulai hati-hati sama sosok yang mengaku religius atau tampil secara religius. Nah, mungkin lo juga tahu, gue bukan mendiskreditkan orang-orang seperti itu, bukan. Tapi gue minta lo berhati-hati. Karena akan ada satu masa di mana orang-orang seperti ini menggunakan agamanya bukan lagi cuma di hatinya gitu. Tapi bakal ada titik di mana dia menggunakan ini untuk kepentingannya sendiri. Ya, itu hati-hati. Makanya kita juga harus lebih logis juga memandang sesuatu. Kita juga harus lebih paham juga konteksnya apa yang dia bawa gitu. Karena gue yakin banget, gue punya beberapa guru-guru spiritual, tanda kutip, orang-orang yang bener-bener gue mutual respect lah, bener-bener hormatin banget, apa yang dia omong gue ikutin banget. Mereka nggak tampak religius, tapi mereka itu saat berbicara, saat memberi nasihat dalam, nyentuh hati, yang dimana malah nasihat dia itu malah bikin kita malah deket sama Tuhan. Itu banyak banget, dan itu yang gue rasain sekarang di circle gue yang saat ini. Gue dulu adalah ketua DKM, ketua Rohis dulu gue, dan sering banget beberapa kali gue
memposting tuh ya sifatnya bawa Tuhan dan segala macam. Tapi kalau yang lu lihat sekarang mungkin udah gua archive-archivein beberapa gitu uh, karena gua merasa beberapa kali dihianatin sama orang-orang yang sifatnya religius tadi, tanda kutip religius. Eh, Mereka itu ya begitulah intinya, saking banyaknya ketemu orang-orang yang seperti itu jadi bikin gue makin logis tiap harinya gitu, jadi bikin gue tuh hati-hati banget ya. Makanya saran gue pribadi ke lo yang lagi dengerin ini, suatu saat kalau ada orang yang datang ke lo untuk ngajak kerja sama bisnis, ada orang yang ngajak lo buat bikin project tertentu, atau ada orang yang deket banget sama lo dengan tingkat religius yang menurut lo luar biasa, saleh ya, soleh gitu-gitu. Gua bukan mendiskreditkan, gua bukan ngasih tau lu bahwa jauhin mereka, bukan. Tapi lebih sering pasang kuda-kuda. Ya maksudnya tanda kutip, lu juga harus lebih berpikir sederhana. Ya maksud gua berpikir sederhana adalah jangan terlalu hati lu tuh sampai membutakan akal lu gitu. Kalau suatu saat lo pilih guru spiritual, lo harus selalu paham bahwa semua orang pasti punya kelemahan. Begitupun guru lo. Tapi ingat, kita sebagai manusia ada kelemahan-kelemahan yang bisa kita terima, ada yang kita enggak. Dan jangan sampai buta sama kelemahan-kelemahan itu. Karena selama konteksnya, selama kita ada sekarang di bumi ini, ya saat ini, detik ini, dengan sama-sama orang yang bernafas juga masih hidup detik ini, konteksnya itu, ya pasti mereka itu akan ada satu blind spot yang mereka nggak sadari. Blind spot itu adalah titik buta di mana orang ini nggak sadar sama kelemahannya. Jadi kitanya yang harus sadar. Either kita yang ngomong atau kita yang menjauh. Atau kita yang hati-hati. 3 itu ya. Nah itu hati-hati. Jujur guys, gue udah hilang ratusan juta. Karena dijanjikan hal-hal yang dari penawaran-penawaran dari sudut pandang agamis. Sekali lagi itu baik-baik saja, tidak ada yang salah. Gue cuma minta lo hati-hati. Hati-hati dengan siapa lo menjadikan panutan buat lo, hati-hati untuk itu. Dan hati-hati juga di lingkungan sosial lo apabila ada orang-orang yang pembahasannya itu bisa dibilang hablum minallah terus sampai hablum minannasnya lupa. Itu hati-hati. Karena hubungan ke Tuhan itu ya itu. Hubungan ke Tuhan itu ya sejatinya hubungan lo sama Tuhan lo, diri lo, hati lo, pikiran lo sama Tuhan lo. Tapi lo jangan suka lupa sama orang-orang yang di samping-samping lo ini. Karena kita hidup di sini bukan cuma hubungan kita sama Tuhan, tapi hubungan kita sama manusia lain. Di mana manusia lain punya hati, di mana manusia lain juga punya kebutuhan. Jadi be careful. Jangan sampai kayak gua, dan cukup kita sudahi, pikirannya kita benerin. Mudah-mudahan dimanapun lo berada, lo tetap bisa menjaga harta lo, keluarga lo, nama baik lo dengan sejujur-jujurnya manusia. Itu aja guys. Kalau ada pengalaman, boleh lo komen di bawah, atau barangkali mau titip bahasan buat selanjutnya, silakan. Thank you.